Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan yaitu sistem informasi penyewaan barang elektronik di Infoindo Geraha Sarana. Nah, ini ada nama-nama kelompok kami, yaitu pertama ada Muhammad Anggara, ada Dimas Hibatulah, ada Dinda Salika Rahman, ada Iklan Aulia Fitriani, ada Aufa Tamimi, dan Igusti Agung. Latar belakang dari Info Indograha Sarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan barang elektronik atau barang IT, seperti laptop, komputer, printer, proyektor, dan lain-lainnya. Info Indograha Sarana menyewakan barang-barang dengan sistem sewa harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pelayanan penyewaan ini sangat penting karena zaman yang sudah semakin canggih, maka penyewaan yang awalnya masih manual kini sudah mulai online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Rumusan masalah: bagaimana cara mengembangkan sistem informasi penyewaan barang elektronik di PT Info Indograha Sarana agar menjadi lebih efektif? Ruang lingkup. Penelitian ini terfokus pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penyewaan barang; dua, prosedur pembayaran; tiga, prosedur pengiriman; empat, prosedur laporan penyewaan. Prosedur yang pertama yaitu ada prosedur penyewaan. Customer dapat melihat dulu daftar barang-barang yang disewakan pada website infoindo.com. Lalu, jika sudah memilih barang, customer bisa menghubungi melalui WhatsApp atau bisa juga langsung datang ke tempat untuk melakukan penyewaan barang. Prosedur yang kedua yaitu prosedur pembayaran. Setelah customer melakukan penyewaan barang elektronik, customer dapat melakukan negosiasi terkait harga barang yang ingin disewa. Jika sudah mendapat kesepakatan, maka customer melakukan pembayaran melalui transfer bank. Prosedur pengiriman: ketika customer telah selesai menyewa barang elektronik sesuai yang diinginkannya, maka barang yang disewa oleh customer dapat diantarkan oleh pihak Info Indo Graha Sarana ke alamat tujuan dan untuk pengiriman daerah Jabodetabek gratis biaya pengiriman. Bagian keuangan akan membuat laporan penyewaan setiap bulannya yang nantinya akan diserahkan kepada owner, tujuannya agar owner dapat mengetahui perkembangan usahanya. Pengertian penelitian. Penelitian adalah proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan merupakan teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan untuk membuktikan atau menguji tentang kebenaran dari berbagai pengetahuan yang ada. Dua, untuk memperoleh pengetahuan atau suatu penemuan baru. Tiga, sebagai pengembangan dari pengetahuan mengenai suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Empat, mengeksplor atau menggali suatu permasalahan yang sedang diteliti. Lima, berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Manfaat penelitian yang pertama, dapat menambah wawasan dan pengalaman. Dua, dapat mengerjakan suatu program. Tiga, dapat mengidentifikasi suatu masalah secara sistematik. Empat, untuk meningkatkan pemahaman pembaca. Lima, dapat mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Menemukan hipotesis.
3. Menetapkan variabel penelitian. 4. Menetapkan prosedur kerja. 5. Mengumpulkan data. 6. Mengolah dan menganalisis data. 7. Membuat kesimpulan. Dan terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Kemudian ada ciri-ciri penelitian. Yang pertama yaitu bersifat sistematis dan logis. Artinya penelitian dilaksanakan melalui prosedur atau langkah-langkah yang berurutan. Selain itu, penelitian juga harus dibuat secara logis dan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua yaitu efisien dan bermanfaat, yang artinya penelitian harus disusun seefisien mungkin dan bisa dipahami oleh banyak kalangan. Selain itu, penelitian juga harus memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada analitis, yang artinya penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Kemudian ada sumber data penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti pertama kali baik melalui bukti pribadi, daftar pertanyaan yang diajukan, maupun kuesioner. Pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan durasi penelitian. Untuk durasi penelitiannya itu biasanya dijangkau antara 1 hingga 3 bulan berjalannya pengumpulan data. Yang kedua ada data sekunder. Jika data primer diibaratkan sebagai tangan pertama, maka data sekunder adalah tangan kedua. Kenapa disebut tangan kedua? Karena pengumpulan data sekunder sebelumnya diperoleh dari peneliti atau pengguna data dengan data yang sama. Bentuk data sekunder tersedia dalam berbagai sumber seperti publikasi statistik, sensus penduduk, artikel ilmiah, situs web, laporan, dan sebagainya. Data sekunder ini memiliki beberapa keuntungan karena mudah diperoleh, menghemat waktu, dan biaya si peneliti. Selain kelebihannya, data sekunder juga memiliki kelemahan, yaitu karena data dikumpulkan untuk tujuan selain dari masalah yang ada dalam penelitian yang diangkat, sehingga kegunaan data kemungkinan terbatas dalam beberapa cara seperti relevansi dan akurasi. Tidak semua data sekunder yang dikumpulkan bisa menyelesaikan permasalahan penelitian. Next. Lalu ada metode pengumpulan data. Jadi untuk mengumpulkan sumber informasi secara lengkap untuk mengetahui seluk-beluk tentang sistem penyewaan barang yang berhubungan dengan proyek kami melakukan metode observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat yang menjadi objek observasi, yaitu PT Infonindo Geraha Sarana. Berdasarkan hasil observasi, didapatkan proses bisnis yang sedang berjalan secara manual. Kemudian ada metode wawancara di PT Infonindo Geraha Sarana, serta membuat kuesioner atau daftar pertanyaan yang berhubungan dengan sistem penyewaan barang elektronik yang diajukan kepada para responden untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang diteliti di PT Infonindo Geraha Sarana. Next. Jadi permasalahan pokok. Website yang terdapat pada PT Infonino Graha Sarana ini belum lengkap, karena websitenya hanya berisi informasi dasar dan daftar barang yang disewakan saja. Customer hanya bisa melihat informasi, tetapi untuk penyewaan barang dari awal sampai proses pembayaran tidak bisa melalui web. Customer bisa menghubungi pihak Infonino Graha Sarana melalui nomor WhatsApp yang tertera di web. Tapi selanjutnya proses penyewaan masih dilakukan secara manual. Selain itu, proses pembuatan laporan pun masih manual sehingga sering terjadi kesalahan dan kurang efektif. Untuk pemecahan masalahnya, yang pertama perlu adanya pengembangan pada sistem penyewaan barang agar lebih memudahkan dalam proses penyewaan. Yang kedua, pembuatan laporan sebaiknya dibuat terkomputerisasi juga untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan saat membuat laporan penyewaan. Terus kesimpulan, pada PT Infonino Graha Sarana ini belum mempunyai sistem yang cukup lengkap dan efektif dalam proses penyewaan barang elektronik dan proses pembuatan laporan, sehingga masih sedikit menyulitkan dan masih memungkinkan banyak terjadi kesalahan pada proses pembuatan laporan penyewaan. Jadi
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.